Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya dan saudari-saudari saya sebangsa dan setanah air yang saya banggakan dan saya muliakan. Dunia mengakui bahwa Indonesia ini adalah surga. Surga bagi penduduk dunia. Karena di sini semuanya serba ada. Tanahnya luas, hijau royo-royo. Kakek nenek kita dulu berkata, Gunung wukir gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Murah sandang, murah pangan. Sampai Gus Plus membuat nyanyian, tongkat dilempar pun jadi tanaman. Kolam susu ada. Jadi Indonesia ini benar-benar surga, semuanya ada. Maka semua penjajah menginginkan untuk datang Indonesia mengeruk kekayaannya. Sampai sekarang pun demikian. Jadi orang-orang Indonesia tidak akan pernah keluar dari Indonesia kecuali punya kepentingan. Misalnya dulu kiai-kiai itu ke Mekah belajar di sana. Atau yang melakukan perlawanan terhadap penjajah, lalu oleh penjajah dibuang ke luar negeri. Sehingga banyak orang-orang Indonesia yang dibuang oleh penjajah ke luar negeri. Sekarang ada di Suriname, orang Jawa. Di Afrika ada Syekh Yusuf. Itu adalah orang-orang yang melawan penjajah dan diusir oleh penjajah. Tetapi berbeda orang-orang Yaman. Orang Yaman ini datang ke Indonesia cari makan. Karena di negerinya mereka susah hidup. Dan kebetulan Belanda sangat memerlukan orang-orang dari Yaman disuruh ngaku Habib untuk menekan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini beragama Islam, di mana sangat patuh dan takut kalau dikatakan bahwa para habaib itu adalah cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pengakuan sebagai cucu Rasulullah, maka para habaib yang datang dari Yaman, yang mestinya adalah palsu, di Indonesia ini digunakan oleh penjajah untuk meredam para pejuang Indonesia yang melawan penjajahan Belanda. Maka sampai sekarang ini saudara-saudara bisa melihat, adakah orang Yaman yang menjadi pahlawan nasional di Indonesia? Mereka datang ke Indonesia cari makan. Dan mereka datang ke Indonesia kalau toh tidak dihormati, dimuliakan oleh warga Nahdlatul Ulama, mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, dulu kiai-kiai NU itu tidak pernah sempat bertanya, apa benar Habib itu sampean keturunan Rasul? Tidak pernah sempat tanya. Yang penting memang dia punya ilmu, belajarlah kepada mereka. Jadi jangan sombong. Indonesia ini berkah bukan karena doanya para Habib. Mestinya para Habib itu mendoakan di sana, Yaman itu. Coba lihat sekarang, Yaman. Negaranya adalah negara neraka. Kenapa nggak pulang ke sana? Mendoakan dari sini supaya Yaman itu jadi negara berkah. Jadi keberkahan Indonesia itu bukan karena doanya para Habib, tetapi doanya para kiai asli pribumi. Maka jangan sombong. Nah, kemarin malah ada seorang cucu Habib Batavia, Mufti Batavia, yang menghinakan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia menyamakan Ki Hasyim Asy'ari sebagai orang yang sama dengan Habib Utsman yang menjadi antek Belanda. Habib Utsman itu mengeluarkan fatwa orang Indonesia dilarang berontak.
haram hukumnya berontak kepada Belanda. Tapi cucu Habib Osman Al-Koplo apa itu malah memfitnah. Katanya Ki Haji Hasyim Asy'ari juga melarang melakukan pemberontakan kepada Belanda. Ini fitnah yang luar biasa. Tidak ada ceritanya Ki Hasyim Asy'ari melarang memberontak. Justru resolusi jihad itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Maka kepada saudara Nusron Wahid, apa pembelaan Anda ketika Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dihinakan, disamakan dengan Habib Usman yang menjadi antek Belanda, dianggap melarang berjihad melawan Belanda. Itu antek Belanda. Coba perhatikan ini. Rame sekarang, ada disebut hal rame, dibicarain di TikTok. Saya punya kakek hampir dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Dulu almarhum Ki Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Beliau punya langkah. Bukannya Ki Haji Hasyim Asy'ari mendekatkan dirinya pada Belanda, enggak. Cuman langkahnya dia. Karena apa? Ketika itu Ki Anwar dipotong, dipenggal, diancol oleh Jepang. Gimana almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Punya langkah ngelarang pemberontakan. Almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya langkah ngelarang pemberontakan. Ngelarang pemberontakan. Karena tahu apa yang terjadi, orang-orang bisa pada dibunuh-bunuhin. Begitu juga Habib Utsman zaman Belanda. Itulah saudara. Harap dicatat, siapapun yang menghina NU, sejarah telah membuktikan akan hancur berantakan. Cepat atau lambat, Habib yang ada di Indonesia ini tinggal nama dan bisa menjadi mantan Habib. Catat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.